Oke. Share screen. Udah kelihatan belum? Share screen-nya. Udah, Kak. Udah ya. Oke, hari Udah ini kelihatan. sudah ya. Oke, hari ini sesi perdana apprentice program architecture interior. Wait. Oke, nama saya Ira Sofia. Saya seorang arsitek dan interior designer, sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih 14 tahun. Terus saya menempuh pendidikan arsitektur di Universitas Indonesia, kemudian pendidikan seni dan budaya di Singapura. Saya yang akan membimbing teman-teman, adik-adik, kakak-kakak semua, untuk bereksplorasi dengan dunia profesi arsitektur dan interior design. Sesekali kita akan kedatangan pembimbing tamu dari kakak-kakak alumni and hopefully dosen dari arsitektur Universitas Indonesia, terus beberapa profesional arsitek di Indonesia dan di Singapura. Sebelumnya saya akan paparkan dulu modul pembelajaran kita untuk batch ini. Oke, semuanya udah dapat schedule-nya ya? Yang belum dapat schedule-nya siapa? Adakah yang belum dapat schedule-nya? Aku kakaknya belum. Saya juga belum, Kak. Baru tanggalnya aja ya? Iya, Kak. Tanggal-tanggalnya ada kan ya? Oke. Nah, kita batch ini akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Setiap bulan ada 3 pertemuan Zoom, dan 1 minggu itu untuk kalian catch up untuk kalau ada tugas-tugas, kalau ada bahan bacaan yang harus dibaca, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang architecture interior design in context. Ini slide-nya nanti aku akan share ke kalian semua, jadi nggak usah dicatat, kalau dicatat juga boleh sih, terserah. Tapi nanti slide-nya akan aku bagikan. Tanggal 21 November kita akan membahas tentang history of architecture dan interior design. Di sini activity-nya lebih ke discussion and presentation. Kalian akan coba mulai belajar menggunakan Google Slides, kalau yang belum pernah. Kalau yang sudah pernah, harusnya nggak masalah. Terus 28 November kita akan belajar tentang the fundamental of architecture / interior design. Ini lebih ke discussion, sama mungkin akan ada beberapa tugas. Di setiap minggu, biasanya aku akan kasih tugas, tapi tugasnya variasi ya. Ada yang cuma kayak misalnya tugas membaca sebuah artikel atau buku tertentu, terus ada juga yang sifatnya kalian mengeksplorasi, belajar sendiri gitu. Terus ada juga yang sifatnya hands on, kalian harus membuat sesuatu. Jadi variatif tugasnya. Terus 5 Desember nanti kita akan mulai belajar tentang warna dan space planning. Di sini kita akan mulai berkenalan dengan software AutoCAD. AutoCAD ini ada software alternatif yang dia gratisan. Nanti aku akan share juga. Perintah-perintahnya, tombol-tombolnya kurang lebih sama. Jadi kalau kalian prefer pakai yang itu, silakan. Kalau mau pakai yang AutoCAD itu boleh. Terus Januari masih masuk ke space planning. Nah, di Desember ini, kalau kalian perhatikan jedanya antara Desember ke Januari agak cukup jauh ya. Karena itu udah hawa-hawa liburan, so aku pikir aku akan kasih tugas yang bisa kalian kerjakan sendiri. Kita nggak perlu ada sesi Zoom, tapi kalian bisa kerjakan sendiri. Dan di sini mungkin aku akan kasih assignment membuat sesuatu dengan menggunakan AutoCAD. Nah, sifatnya di sini AutoCAD, aku nggak akan ngajarin teknisnya ya. Kayak misalnya gimana cara membuat rectangle, membuat segitiga dengan menggunakan AutoCAD. Nah, karena semua itu ada di YouTube, banyak banget tutorialnya. Kalian tinggal cek sendiri. Jadi di batch ini, jangan harap aku akan ngajarin detail per detail tentang si software-nya itu sendiri. Aku akan memperkenalkan, I will introduce you. Tapi untuk kalian tahu lebih detailnya bagaimana cara menggunakan si software-software ini, kayak AutoCAD, SketchUp, Photoshop, V-Ray, dan lain-lain, kalian tetap harus coba sendiri, eksplorasi sendiri. Gitu.
Oke, kalau mau nanti aku akan tawarkan beberapa kelas kursus untuk AutoCAD dan SketchUp, Photoshop dan V-Ray. Nanti kelasnya akan dipandu sama kakak-kakak mahasiswa UI arsitektur. Kalau kalian mau, boleh silakan ambil. Kalau mau belajar sendiri juga boleh, optional. Terus di Januari akhir kita akan mulai mengeksplorasi tentang structural planning. Jadi setelah space planning, kita belajar tentang structural planning. Terus di bulan Februari kita mulai into the details. Kalau ini kan masih space, terus structural in general ya. Nah, kalau di yang Februari ini, karena kita sudah involved with the furnitures, fixtures, equipments, kita udah masuk into the details-nya. Jadi ada apa aja di dalam sebuah bangunan itu, isinya apa aja, terus elemen-elemen details yang harus kita pikirkan pada saat kita proses mendesain apa aja. Nah, ini adanya di sini nanti. Di sini baru kita mulai, dari struktural kita sudah mulai belajar SketchUp. Jadi bagaimana cara kita menggunakan AutoCAD, terus dikombin dengan SketchUp. Terus di bulan Maret, kita mulai belajar material and finishes. Material apa saja yang bisa kita gunakan. Material dalam arti, misalnya untuk membuat sebuah struktur beam, atau kolom bangunan, atau fondasi, apa aja itu materialnya. Dan material yang in the surface, finishes. Kayak misalnya kita mau pakai material kayu misalnya, atau cement screed terus dicat dan lain sebagainya. Kita akan bereksplorasi dengan material and finishes. Nah, di sini akan aku mulai perkenalkan dengan Photoshop. Karena si Photoshop ini nanti akan berhubungan erat dengan SketchUp, proses SketchUp dan V-Ray-nya. Oke. Terus, nah di bulan akhir Maret ke April kita akan belajar tentang lighting and electrical. Ini di sini udah diharapkan AutoCAD, SketchUp, Photoshop. Terus kita mulai introduce to V-Ray. Terus di akhir, batch kita akan belajar tentang the role of architecture and interior designer. Ini lebih ke diskusi dan presentation. Tugas-tugas akan ada terselipkan di antara sesi-sesi. Oke, kira-kira kayak gini, gambaran secara skala besarnya batch kita nanti ini mau ngapain aja. Oke, so far apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke, sesi pertama, Introduction to Architecture. Aku sudah lihat beberapa yang sudah submit tentang what is architecture. Kita cek dulu di sini. Yang belum submit siapa? Yang belum submit nanti aku tembak langsung aja ya. Kalau aku perhatikan dari jawaban-jawaban yang sudah kalian submit, kayaknya kalian udah tahu banget gitu apa itu arsitektur. Sepertinya memang sudah bereksplorasi banget. Oh, ini kayaknya belum ada Milan ya? Milan belum masuk ya? Sorry. Milan belum masuk nih. Aku baru ingat satu lagi, Milan belum masuk. Oke, sebentar aku share lagi ya. Oke, yang pertama submit adalah Domi. Menurut Domi, arsitektur itu adalah proses dan teknik perancangan dan pengeksekusian struktur-struktur bangunan. Oke, di sini aku bisa take note perancangan, terus eksekusi, dan struktur. Terus ada juga experience. Oke, nah ini menurut aku penjelasan yang sudah dituliskan Domi ini sudah more or less menggambarkan tentang apa itu arsitektur. Terus dari Ray.
Arsitektur adalah tentang mengekspresikan kreativitas seseorang. Jadi situ ada kreativitas skala besar maupun kecil. Terus ada fungsional dan estetika. Ini yang mau aku garis bawahi. Terus Monica, arsitektur adalah seni membangun. Ada kata seninya di situ. Terus Cassandra, arsitektur adalah seni merancang, membangun, dan mewujudkan impian seseorang. Wow, mewujudkan impian seseorang ya berat banget ya. Untuk memiliki sebuah bangunan yang diimpikan supaya terbangun tetap aman, sehat, dan indah. Nah, di sini ada keluar lagi kata estetika. Terus dari Javier, arsitektur adalah ilmu atau seni, ilmu dan seni. Ada dua kata ini, ilmu dan seni. Membangun suatu rumah atau bangunan tertentu. Tidak hanya kenyamanan, tapi keindahan. Ada keluar lagi kata keindahan di situ. Terus ada juga Asri. Oh, ini bangunannya bagus banget nih. Ini di mana nih, Kak Asri? Persia ya? Alpione, iya. Historical. Wow. Karkas, Kak. Celah Pegunungan Karkas. Wah, bagus banget. Nah, di sini aku sukanya Kak Asri mengungkapkan ada peradaban dan budaya, terus menyatu dengan geografis, kontekstual. Jadi arsitektur itu it's all about kontekstual. Bagaimana cara kita menciptakan sebuah bangunan yang dia tetap ada fungsinya, terus ada estetikanya, dan ada konteksnya. Jadi kontekstual dengan lingkungan sekitar. Terus ada siapa ini? Albert ya. Albert, wow, nice building. Hunters Point Library. Arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan dan struktur lainnya. Jadi di sini ada perencanaan, perancangan, konstruksi, terus di situ juga ada simbol kultural dan karya seni. Wow. Menurut aku jawaban-jawaban yang sudah teman-teman sampaikan di sini sudah mewakili banget nih tentang pengertian apa itu arsitektur ya. So I'm not gonna explain more about this karena sepertinya kalian sudah tahu semuanya. Oke, kita lanjutin lagi slide-nya. Bentar. Oke, kita belum sih? Aku udah share belum? Kalau nggak kelihatan bilang ya. Udah kelihatan belum? Masih loading, Kak. Udah kelihatan. Nah, Udah. udah kelihatan. What is architecture ya? Oke, nah. Yes, architecture is art and technique of designing and building. Jadi nggak cuma designing-nya aja, tapi building-nya juga. Nggak cuma technicality-nya aja, tapi ada art-nya di situ. Terus ada juga yang bilang the art and science of building. Karena pada saat kita menciptakan sebuah bangunan arsitektur, ada banyak hal yang terkait dengan sains yang harus kita pelajari. Even math ya, perhitungannya ada, terus fisika bangunannya ada, bagaimana cara kita membuat sirkulasi udara yang baik di dalam sebuah bangunan, terus bagaimana cara kita membuat sirkulasi sirkulasi manusianya itu dia berjalan dengan nyaman, dengan tadi sempat ada yang bilang pengertian arsitektur itu ada kata nyaman di situ, which is itu berhubungan dengan science with human body, berhubungan dengan kontekstual geografisnya dia di mana, itu semua art and science of building. Nah, di situ kita bisa simpulkan bahwa di dalam arsitektur itu ada dua hal yang harus selalu kita perhatikan banget, yaitu estetikanya dan fungsionalnya. Fungsional baik secara psikologisnya, baik secara sosialnya, baik secara fungsi literally as in activity-nya sesuai apa enggak dengan fungsi aktivitas yang dilakukan di dalam bangunan itu dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari katanya sendiri itu arsitektur berasal dari katanya ya ada dua pemahaman dari kata ancient Greek, archi artinya first or original, tech artinya the ability to put things together. Jadi mungkin seperti kita menemukan sebuah tempat baru, terus bagaimana cara kita
mengkombinasikan semuanya itu dari estetikanya, fungsinya, terus harapan-harapan dari si orang yang akan menempati tempat itu, sampai akhirnya terbangun sesuatu yang it looks new, it looks something, sesuatu yang terbangun dari nol sampai jadi ada, gitu, very first and original. Terus kalau dari bahasa Sanskrit fruit itu dari kata arts yang artinya everything in its right place. Ini balik lagi ke functionality-nya. Nah, sebetulnya nggak ada teori yang benar-benar mantap banget untuk mendeskripsikan apa itu arsitektur, karena arsitektur itu sebetulnya kalau aku boleh bilang itu a combination of various thoughts, speculations, concepts, etc. Bagaimana cara kita put things together, ini yang mau aku ambil sebetulnya, the ability to put things together-nya ini yang sebetulnya menurut aku porsi terbesar dari proses kita mendesain di dalam arsitektur. Nah, jadi di sini kalau kita bisa simpulkan, dalam proses kita mendesain arsitektur itu, di arsitektur itu adalah pertama kita ada ide atau pikiran, terus ada pengaturan di situ, bagaimana cara kita mengatur, mengorganize, put things together, terus solusi, yes. Arsitek interior designer itu adalah problem solver, karena kita berusaha mencari solusi terbaik, bagaimana cara kita menciptakan sebuah space, sebuah ruangan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain ya, kalau kita ketemu dengan klien misalnya, dan kita memberikan solusi di situ. Solusi apa yang terbaik untuk supaya si space ini, bangunan ini works well, gitu, works the best with us atau untuk klien kita. Nah, tapi dari solusi ini baru sampai tahap desain nih, harus ada eksekusi. Eksekusinya itu ya harus terbangun. Di situ baru terjadi proses arsitektur in a whole piece. Gitu. Jadi dari ide, terus ada pengaturan, terus keluar solusi, dan akhirnya eksekusi. Ini flow yang selalu berulang terus di proses desain arsitektur. Oke. Arsitektur atau interior designer itu juga bisa dibilang solusi yang unik. Kenapa? Karena dia berpedoman pada standar. Dia memang berpedoman pada standar ya. Kita kalau bicara tentang arsitektur dan interior design, banyak banget standar-standar yang harus kita ikuti. Nanti kita akan bicara tentang standar ini di sesi ke space planning. Sesi ke Desember ya berarti ya. Nanti aku akan perkenalkan standar apa aja sih yang ada di dalam arsitektur interior. Nah, kita akan belajar berpedoman sekali pada standar-standar itu, tetapi bekerja dengan khusus. Kita menggunakan standarisasi itu untuk sesuatu yang khusus gitu, sesuatu yang unik, yang mana si standar ini buat aku dengan buat kamu mungkin berbeda gitu. Buat aku dengan buat klien mungkin berbeda. Itulah kenapa arsitektur dan interior design itu mau seberapapun banyak bangunan di dunia ini, itu nggak ada yang 100% sama. Semuanya unik. Ya, kecuali kalau bangunan klaster kompleks gitu ya, karena kan dia denahnya juga denah template ya. Kalau itu aku pikir itu tipe, kalau itu kan tipe ya. Nah itu pun tipe-tipe juga kan unik banget. Kayak misalnya setiap perumahan dia punya tipe-tipe denah yang berbeda-beda, dan itu nggak 100% sama. Itu pasti berbeda-beda. Jadi betapapun kita berpedoman sekali pada standar, tetap kita bekerja secara khusus. Kita harus mereflect back to kebutuhan pribadi kita sendiri kalau itu bangunan untuk kita, atau kebutuhan orang lain yang akan kita buat bangunan untuk dia. Oke, sekarang kita akan membuktikan kenapa aku bilang arsitektur itu adalah solusi yang unik. Teman-teman tolong persiapkan beberapa kertas A4, 2 lembar deh ya. Jadi bentuk pertama itu satu utuh kertas A4, oke. Terus bentuk kedua tolong buat sebuah persegi dengan luas 9 cm. Ini kurang perseginya ya, maaf. Luasnya 9 cm persegi ya. Terus bentuk ketiga, persegi panjang, luasnya antara 20 sampai 25 cm persegi. Tolong dibuat. Setelah membuat bentuk 1, 2, dan 3, dibuat sekarang ya.
tempelkan bentuk kedua dan bentuk ketiga pada kertas A4. Ada pertanyaan? Gimana caranya digabungin 2 sama 3? Yes. Nah, di sini karena aku nggak memberikan spesifikasi yang detail tentang how you have to paste bentuk kedua dan bentuk ketiga, so it's all up to you. Terserah kamu. Bahkan bentuk ketiga pun aku nggak spesifikan ukurannya berapa. Aku cuma kasih luasannya harus di antara 20 sampai 25 meter persegi. Oke, bentuknya seperti apa terserah kamu. Tapi pokoknya dia bentuknya persegi panjang dan luasannya antara 20 sampai 25 cm persegi. Bentuk apapun yang kalian buat, it has to be fit into bentuk yang pertama ya. Harus cukup di kertas A4 itu, kalau kalian tempelkan. Ada pertanyaan? Saya jelas, Kak. Oke, good. Yang udah selesai boleh di-upload di Padlet. Aku bikin soft baru lagi ya. Oh, Kak, saya mau nanya, Kak. Yes. Jadi nanti ini kita bikin yang bentuk 2 sama bentuk 3 terus dipotong, terus difoto ke Padlet gitu, Kak. Ya, jadi bentuk kedua dan bentuk ketiga kamu tempelkan di kertas A4. Oke, Kak. Ntar aku share lagi ya. Nah, ini. Jadi bentuk kamu bikin dulu bentuk kedua dan ketiga. Bentuk ke satu kan kertas A4 ya, udah nggak usah diapa-apain lagi. Terus bentuk kedua itu yang ini, persegi luasnya 9 cm persegi. Terus bentuk ketiga yang persegi panjang luasnya antara 20 sampai 25 cm persegi. Nah, kalau udah jadi nih bentuk kedua dan ketiga, kamu tempelkan di kertas A4. Terserah mau nempelinnya seperti apa, bebas. Kalau nggak ada kertas A4, kertas lain juga boleh kok. Kertas buku tulis gitu misalnya nggak apa-apa. Tapi berarti bentuk kedua dan ketiga yang kamu bikin bentuknya seperti apapun harus muat di kertas itu ya. Kalau sudah selesai boleh diupload di Padlet sini, di bawah solusi yang unik ini ya.
Ada yang sudah upload nih ya? Tapi namanya masih anonymous, jadi yang belum punya akun Padlet, bikin aja nggak apa-apa, karena nanti tugas-tugas akan aku minta upload ke sini. Jadi supaya kelihatan namanya, kalau kayak punya Domi gini kan udah kelihatan nih ada namanya Domi. Nah ini masih anonymous, berarti belum ada akun nih. Ini punya siapa ya, by the way? Ada yang komen di sini. Coba. Ya, ini udah benar, nggak apa-apa. Ini punya siapa? Tapi I need to know ini ukuran yang persegi panjangnya ini ukurannya berapa kali berapa nih? Nggak kelihatan. 20 cm persegi ya, Yesyu 4 kali 5. Sorry. Tadi tahu-tahu suaramu hilang. Iya, itu 4 kali 5 sama 3 kali 3. Oke. Nah, di sini punya Kak Vera ya berarti ya. Iya. Vera kok belum ada namanya, Fer? Belum ada akun ya, Fer? Padlet. Akun. Oh iya, belum. Harus Oke. login, sign up dulu ya? Ya, sign up aja dulu, jadi supaya kelihatan ada namanya gitu. Oke. Oke, nah di sini Kak Vera sudah memperlihatkan nih cara Kak Vera menempelkan si persegi dan persegi panjangnya seperti ini. Yang lain? Silakan diupload yang sudah selesai. Kak, kalau di situ kan kecil-kecil ya, Kak. Saya bikinnya langsung 9 cm, 9 cm. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi yang persegi panjangnya saya tadi 13 cm kali 17 cm-an, Kak. 13 kali 17, berarti lebih dari 25 dong? Lebih, Kak. Kak, saya mau tanya, Yes, siapa tuh Albert? kalau yang ke Malaysia ditempel di kertas apa ya, bisa nggak? Ya, ditempel di kertas atau pokoknya kamu taruh kayak gini, Kak Vera kan ditaruh nih di kertas sampah terus difoto langsung nggak apa-apa. Nggak usah ditempel langsung, maksudnya nggak usah ditempel dulu gitu, nggak apa-apa. Yang penting yang penting Albert tahu mau ditaruh di sebelah mana tuh perseginya dan persegi panjangnya gitu. Terus kamu foto deh, supaya bisa bikin alternatif lain. Kalau kamu punya satu kertas sampah and you want to put this one square and rectangle inside it, seperti apa sih yang bisa kalian lakukan gitu? Apa saja yang bisa kalian lakukan? Alternatifnya ada banyak sekali. Punyanya Kak Asri, aduh ada bayangannya nggak kelihatan. Kertas sampahnya dilihatin semuanya deh, Asri. Jadi kayak punya Vera gini, jadi kelihatan satu utuh ampatnya. Jadi kita bisa lihat si persegi dan persegi panjangnya itu ada di sebelah mana dari si kertas A4 itu sih gitu. Karena kalau kayak gini aku nggak tahu nih, dia adanya di sebelah mananya A4. Fotonya agak lebih jauh lagi dikit, biar kelihatan utuh satu A4. Oke, Kak Vera aku mau tanya dulu. Is there any reason why you put it this way? Tadi sih kepikirannya the whole A4 tuh lahannya gitu ya. Terus rumahnya yang that two buildings gitu. Jadi tapi karena masih belum terlalu jelas tugasnya ini sebenarnya buat apa gitu. Jadi taruh di tengah deh gitu. So, I see. It's a very easy. Maksudnya kalau kita punya sesuatu nih, biasanya itu memang apa ya, psychologically people tends to do that. Jadi instead of ditaruh di pinggir misalnya atau ditaruh di bawah, di kanan kiri gitu, kecenderungannya orang akan meletakkannya itu di tengah-tengah dulu. Kecenderungannya akan memusat dulu, dipusat dulu, which is very apa ya, apa sih namanya, common gitu, bukan common artinya normal. Make sense, bukan make sense, which is very make sense. Mana nih punyanya Asri, udah difoto lagi belum? Punyanya Ulung, oke. Nah, punyanya Ulung, punyanya Ulung instead of di tengah, dia agak ke pinggir dikit nih, ke kiri. Ulung ada alasannya nggak?
Karena aku imagine aja, misalkan kalau ini ada 2 rumah, Mm-mm. aku pikir yang sebelah kanannya itu lahan lah, misalkan kayak pertanian atau apa gitu. Ah, gitu. Jadi yang kecil ini rumah, yang besar ini lahan pertanian. Ya, betul. Oke, itulah kenapa ada sedikit gap ya, jarak di antara si dua kotak ini ya. Oke. Nah, kalau Ulung merepresentasikannya beda nih, agak sedikit beda dengan Vera. Kalau Vera tadi merepresentasikannya si kertas A4 itu lahannya keseluruhan, terus si persegi dan persegi panjang ini adalah 2 bangunan. Sedangkan kalau Ulung merepresentasikan si yang persegi ini sebagai bangunannya, rumahnya mungkin ya, terus yang si persegi panjang sebagai lahan lainnya, misalnya untuk pertanian atau perkebunan. Oke, make sense? Terima kasih Ulung. Terima kasih juga Vera. Punyanya Asri di foto ulang lagi ya, Asri, biar kelihatan utuh 1A4. Itu tadi asli fotonya kurang. Jadi sama kertas A4-nya seluruhnya gitu, Kak? Iya, kayak punyanya Vera sama punya Oke. Ulung nih kan kelihatan satu utuh A4 nih. Nah, kayak gitu. Oke. Sebentar, asli foto lagi deh. Oke, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti ini yang nantinya kalian akan temukan very very useful. Jadi instead of kita foto partially, kita tampilkan seluruhnya. Because we need it in context, right? It's all about context di arsitektur. Jadi tampilin seluruhnya gitu, jangan partial. Punya Cassandra, bangunan bertingkat 2 dan taman belakang depan yang luas. Kita lihat. Wow, oke. Yang kotak besarnya ukuran berapa, San? 5x5 ya? Lupa. 4x5 mestinya. 4x5, tapi kok kayak persegi sih? Persegi ya. Benar. Oh iya betul 5x5. 5x5 ya, I assume 5x5. Nah, ini representasi yang berbeda lagi nih. Jadi Cassandra membayangkan si kertas A4 ini lahannya yang luas banget, terus si 2 kotak ini adalah 2 masa bangunan yang ini sebetulnya kita akan belajar di sesi berikutnya tentang how we combine 2 masa bangunan. Kalau ini kita nyebutnya overlapping. Nah, di sini Cassandra membuat bangunannya instead of put it away pakai jarak gitu ya with each other, dia membuatnya bertumpuk. Very very unique. Nah, ini yang aku maksud arsitektur adalah solusi yang unik karena dengan spesifikasi yang sama, dengan deskripsi yang sama, dengan step by step yang harus kalian lakukan yang sama, tapi kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda-beda gitu. Each one of you punya pemikiran sendiri gitu, punya a collective of thoughts masing-masing yang bahkan bagaimana cara kalian merepresentasikan si 3 bentuk ini pun juga bisa jadi berbeda-beda gitu. Dan ini yang aku bilang solusi yang unik. Ada lagi nggak yang udah share? Oh, punya Ray. Oke, punya Ray. Yang ini ukuran berapa? Itu agak kurang kelihatan, Kak. Itu 20 cm. 20 cm. Berarti 4x5 ya? Nah, iya. Adakah alasan tertentu Ray mau menyusunnya seperti ini? Atau it's just like your random thoughts? Rumah gede, ada rumah kecil. Atau enggak itu bisa jadi satu rumah gitu, Kak. Satu rumah. Jadi 1A4 ini satu rumah? Iya. Bisa jadi. Amin. Nggak ada salah, nggak ada benar. Nggak ada salah, nggak ada benar untuk bikin ini. Karena menurut aku, dengan deskripsi yang aku tulisin, dengan spesifikasi yang aku tulisin, it's quite general, jadi nggak ada yang menspesifikkan khusus bahwa oke, si bentuk A4 ini adalah lahan kamu. I never write that, right? Aku nggak pernah nulis itu. Jadi you can play around with your own persepsi dengan pemahaman kalian sendiri. Feel free. Gitu. So there's no right or wrong. Aku cuma mau tahu aja ada alasan tertentu kah apa enggak gitu. Dan how you represent this gitu. Ini jadi si bentuk A4 ini menurut Reni apa sebagai apa gitu.
Apakah sebagai seluruh bangunan atau lahan atau Lahan, it's just like it's just like jauh-jauhan. yes, yeah, something like that. Okay, cool. Good job. Thanks, Ray. Ya, Kak. Oke, kita lihat lagi punya Asri. Oke, ini aku lihat ada gambar-gambar lain juga, tanda panah dan lain-lain. Ini apa nih, Sri? Itu sebenarnya pakai kertas bekas punya anak karena nyari ini apa habis pindahan kertas A4-nya masih ketumpuk di dalam kan. Oh, aku kira ini udah lengkap dengan ini cara masuknya ke dalam bangunan. Oke, nah ada alasan khusus kenapa Asri memilih bentuk perseginya ini 21? Yang lain kebanyakan kan 4x5 gitu, 5x5. Asri tiba-tiba jreng gitu. Ini kayaknya 7x3 ya? Jadi Asri ngambil perbandingan 3:7. Mungkin ini nggak terlalu mepet ke pinggir banget karena nanti mungkin ada rencana di pinggir ini mungkin ada sesuatu yang pengen dibikin kan. Jadi mungkin jalan atau apa gitu kan. Yang jelas ini 2 bangunan di sebidang tanah gitu kan. 2 bangunan ini, yang bangunan atas ini rumah ruang pribadi ya, ruang keluarga. Oke, mau itu dapur, mau itu apa. Yang di bawah ini karena Asri menyesuaikan dengan culture setempat di sini bahwa ruang publik itu sangat diperlukan sekali. Maka ruang publik ini Asri ambil perbandingannya jadi sekitar 2 kali lipat lebih ya, karena jadi 3:7. Karena ruang keluarga yang dibutuhkan sekitar seperti itu dan publik itu sekitar hampir 3 kali lipat yang dibutuhkan di sini secara kalkulatif seperti itu. Wow, amazing. Okay, see how complex she thought about this a lot gitu. Maksud aku, Asri bahkan sudah memikirkan tentang jalannya, terus sudah memikirkan tentang konteksnya si bangunan ini akan ada di mana sih gitu. Karena dia Asri menyebutkan ada kebiasaan orang-orang di sini, which means Asri sudah mengaitkan si lahan ini sebagai sesuatu yang in context of geographically itu sudah sangat spesifik gitu, which is amazing. Terima kasih Asri. Nah ini salah satu solusi lain yang bisa kita lihat dan bisa kita buktikan langsung gitu bahwa ya arsitektur adalah solusi yang unik. Oke, kita lihat punyanya Domi. Punyanya Domi 10x6. Kok gede banget 10x6? Jadi 60 dong. Ini 4x5. Gimana? Domi kayaknya salah ini deh. 4x5 ini yang 20. Yang ini 60. Lebih dong berarti. Luasnya maksimal 25 dong. Mana Domi? Iya Kak, itu kayaknya salah deh. Ya oke, tapi bentuknya kurang lebih kayak gini ya. Ini kelihatannya gede banget soalnya. Coba nanti diperbaikin lagi. Mungkin maksudnya ini 3x3, 4x5 kali ya. Jadi terus ya. Coba ntar Domi lihat lagi ya ukurannya ya. Masa kalau siang masih tidur? Belum ngomong kali sama Ibu. Tunggu mama masih kelas. Oke, siapa lagi yang belum submit? Tinggal tunggu punya Domi ya. Oke. Saya belum. Tunggu saya kirim. Oh iya, Albert belum ya? Oke, Albert ditunggu. Ya, so far apakah ada pertanyaan? Depan lahan. Oke, di sini punyanya Domi juga sudah terlihat kalau Domi sudah mulai kompleks nih pemikirannya. Jadi dia bahkan sudah menentukan mana depannya. Udah ada orientasi di situ. Terus ini lahan di belakang. Cuma ukurannya aja nih kayaknya Domi agak kurang memperhatikan. Tapi dari bentuknya kurang lebih kita bisa lihat bahwa Domi
membuat orientasinya itu dia memusat di tengah, terus depannya itu sebelah sini, jadi yang bentuk yang lebih besarnya ini sebagai fasad depannya. Nah, di space planning nanti kita akan belajar juga tentang apa itu fasad bangunan, karena itu akan mempengaruhi akses masuknya, entrance-nya, terus sirkulasi di dalamnya. Sirkulasi artinya bagaimana manusianya bergerak di dalam ya, bukan cuma sirkulasi udara doang, tapi sirkulasi manusianya dan lain sebagainya. Oke, Albert sudah? Belum? Tunggu, Oke. sedikit lagi saya lagi nulis. Oke. Nih. Udah. Udah, oke. Kita lihat punya Albert. Yes. Tapi fotonya full 1:4 ya, Albert. Fotonya full 1:4-nya kelihatan. Jangan cuma kayak sepotong gini aja. Full 1:4 kelihatan. Oke, nanti kamu foto lagi, terus kamu upload lagi. Tapi ini aku sudah lihat bentuk yang sudah kamu buat. Ini kayaknya nggak 5x5 deh bentuknya. Are you sure ini 5x5? Ini lebih kayak 4x5 kayaknya. Kalau 5x5 harusnya dia persegi, bukan persegi panjang. Oke, nanti kamu ukur lagi ya. Kamu ukur lagi ukurannya. Oke, 3x3-nya udah benar. 9 cm persegi. Jangan lupa perseginya nih. Karena dia luas kan. Kalau yang ini luas, bukan jarak. Bukan panjang, tapi luas. Kasih cm persegi, ini 25 cm persegi, tapi kamu bentuknya masih salah, ini persegi. Kalau 5x5 harusnya persegi, bukan persegi panjang. Oke, tolong nanti dibenerin lagi, terus foto lagi utuh 1:4 ya. Kalau Albert bingung, nanti boleh japri aku aja di setelah sesi. Oke? Oke, berarti tinggal Domi sama Albert yang perlu diperbaiki, yang lainnya sudah oke. Baik. Ini ya. Saya mau nanya, Kak. Sebenarnya boleh nggak sih bikinnya miring-miring gitu, Kak? Oh, boleh banget. I never specify how you have to put it. Boleh banget, boleh banget. So, yang lain lurus-lurus. Kalau kamu punya ide alternatif lain bagaimana cara menyusunnya, feel free kamu coba main-main dengan segala macam alternatif. Karena dari satu deskripsi spesifikasi yang aku bikin tadi itu, you can actually come up with, I don't know, millions options gitu. Nah, kalau kamu punya ide baru, ide lain, kamu bikin aja terus kamu foto, kamu upload aja terus di sini semuanya. Nanti aku akan cek. Oke, cool. Keren. Oke, kita lanjut dulu ya. Sampai mana tadi? Oke, ini udah. Bentar lagi selesai kok nih. Oke, udah kelihatan belum? Udah ya. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang standar, terus solusi yang unik gitu. Nah, di sini ada beberapa alur orders yang akan kita alami pada saat kita proses merancang sebuah bangunan. Yang ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama physical, perceptual, dan konseptual. 3 ini. Dikombinasikan si 3 ini, kita akan bisa menciptakan bangunan yang 100% aesthetically and functionally works well. Physical itu meliputi eksterior dan interiornya. Jadi di sini kita bicara tentang massa bangunan. Massa bangunan yang solid and void. Kita akan belajar lebih detail tentang ini minggu depan. Jadi kalau yang tadi exercise yang sudah kita lakukan, kita membuat si solidnya itu adalah berupa si bentuk 2 dan bentuk 3. Si void-nya itu adalah si bentuk 1, si A4. Jadi si A4 itu void-nya, it's empty. Void itu artinya empty ya, kosong. Sesuatu yang kosong. Sedangkan solid itu sesuatu yang ada masanya gitu. Nah, si bentuk 2 dan bentuk 3 itu adalah sesuatu yang solid. Nah, bagaimana cara kita mengkonfigurasikan, mengorganize si solid ini di dalam si void ini dan mengkombinasikan si solid dan void. Oke, kalau di dalam interior, solid itu adalah ruangan-ruangan di dalam bangunan.
sedangkan void itu adalah sirkulasinya. Jadi sirkulasi di mana manusia bisa bergerak bebas. Nah itu area void-nya kalau di dalam interiornya. Kalau di dalam eksterior, kalau di eksteriornya, solidnya itu adalah si massa bangunannya itu sendiri. Terus void-nya itu adalah ruang-ruang di luarnya. Misalnya kalau ada selasarnya, ada terasnya, ada halaman belakang, that's the void. Gitu. Nah, di arsitektural kita harus mengerti banyak tentang si physical ini, exterior dan interior. Habis itu ada di perceptualnya ini lebih ke sensory and experience. Tadi di pengertian tentang apa itu arsitektur ada yang menyebut experience. It's very make sense. Jadi di dalam kita mengalami sebuah space experience itu sangat sangat personal banget gitu loh, sangat personal banget. Setiap orang bisa memiliki experience yang berbeda-beda walaupun dia memasuki satu bangunan yang sama misalnya. Mulai dari dia memasuki areanya, belum memasuki bangunan loh, baru memasuki areanya aja. Bayangin kalau kalian memasuki si area yang kertas A4 tadi itu seperti apa sih nantinya gitu. Terus memasuki bangunannya, terus ada sirkulasi pergerakan di dalam bangunannya seperti apa, misalnya kalau kita mau menuju ke ruangan dapur, ke ruangan makan, kita bergeraknya seperti apa? Lurus aja kah? Atau ada belokan-belokan di dalamnya? Terus ada fungsi ruangan juga di situ. Tiap ruangan memiliki fungsi-fungsi sendiri, kayak fungsi personal untuk ruang tidur dan kamar mandi misalnya. Ada fungsi komunal yang tadi sempat Asri sebut, bahwa di situ ada kebiasaan orang-orang sekitar berkumpul di dalam rumah, gitu kan. Terus ada kualitas cahaya kita harus perhatikan. Terus udaranya seperti apa, sirkulasi, terus dan lain-lain, tekstur, warna, terus suara dan pemandangan dan lain-lain. Ini semua masuk di area perseptual. Ini yang harus bisa kita bangun, harus kita ciptakan gitu loh. Bagaimana caranya people who enters the building they can feel this. What do they expect? We can try to kita berusaha untuk fulfill gitu apa ekspektasi mereka. Setelah itu baru kita bicara konseptual. Jadi kita tahu physically-nya seperti apa, terus perseptualnya seperti apa. Nah, konseptual adalah how we can achieve that. Jadi relationship with of each elements ini adanya di konseptual. Bagaimana hubungan antar ruang dapat dicapai dengan kita menggunakan elemen-elemen garis, pola, pengulangan, komposisi, proporsi. Sebesar apa sih kamar mandinya itu? Sebesar apa sih dapur dibanding kamar mandi? Sebesar apa sih ruang keluarga dibanding ruang tidur? Dan lain sebagainya. Dan ini setiap orang punya spesifikasi yang berbeda-beda. Ada yang suka kamar mandinya luas, karena dia mungkin punya fobia di ruang sempit. Ada juga yang suka kamar mandinya kecil-kecil aja, kalau segede-gede, karena aku mau dia low maintenance kamar mandinya. Kalau ngebersihin nggak usah segede-gede, seluas-luas area gitu kan. Terus ada juga yang suka misalnya dapurnya aku mau yang besar ya karena aku suka masak. Ada juga yang dapurnya kecil aja, aku jarang masak kok, aku banyakan grab misalnya kayak gitu, grab food misalnya, dan lain sebagainya. Ini yang bisa kita capai dengan bagaimana kita menggunakan si elemen-elemen ini untuk menciptakan ruang-ruang di dalam arsitektur. Bentuk dan simbol, warna, dan elemen-elemen lainnya. Beberapa teman-teman di sini ada yang ikut art jam sessions. Nah, itu basic art elements itu sangat membantu banget. Basic art element dan principles itu sangat membantu banget di proses ini, si konseptual ini. Oke. Nah, ini semua nantinya akan menciptakan special experience atau pengalaman ruang. Yang tadi Domi sempat sebut di pengertian what is architecture. This is how we achieve that. Aku punya satu contoh bangunan di sini yang ada yang tahu ini bangunan apa? Bangunan siapa? Ini salah satu bangunan yang didesain sama arsitek kesukaan salah satu arsitek favorit aku. Klein Notre Dame de Haut Le Corbusier. Nama arsiteknya Le Corbusier. Bangunannya ini didirikan di tahun 1955. Ini sebuah chapel di Prancis. Kalau teman-teman perhatikan,
the special experience-nya, pengalaman ruangnya ini berawal dari semenjak, Masih kelihatan nggak? Masih ya? Oke. Special experience-nya itu bermula dari bahkan semenjak kita mencapai bangunan itu. Belum sampai masuk bangunan loh, belum sampai masuk area bangunan malah. Area bangunannya itu dimulai dari sini. Ini entrance-nya dia. Ini aja udah ada pengalaman ruangnya tuh yang luar biasa banget gitu, dengan pemandangan di sekitarnya, masih banyak pohon-pohon, terus there's nothing else di sekitar bangunan itu. Only this chapel di atas bukit ini, which is pengalaman ruang yang menurut aku luar biasa banget. Bagaimana cara kita memilih spot, kita memilih lahan, itu juga penting. Bagaimana cara kita memilih lokasi untuk kita mendirikan bangunan itu sendiri, itu juga penting. Selain dari bagaimana cara kita memilih cara untuk memilih konfigurasi untuk bagaimana kita meletakkan bangunan itu di dalam lahannya. Memilih lahan itu satu step yang paling penting di dalam kita merancang sebuah bangunan. Kalau kita punya that privilege ya, kalau kita punya privilege untuk memilih, aku ingin di lokasi sini misalnya, this is very sesuatu yang privilege yang luar biasa banget. Nah, kalau kalian perhatikan dari sini, pintu masuknya ke sini, from the outside, maybe it looks like, ini cuma kayak gini aja biasa gitu kan. Walaupun menurut aku dari segi, ini tahun 1955 loh bangunannya. Dan Le Corbusier sudah bisa membuat desain yang menurut aku sangat unik di masanya. Di mana saat itu bangunan-bangunan masih yang kebanyakan, kita belajar tentang history architecture tomorrow, minggu depan. Nah, saat ini di masa bangunan ini sedang dibangun ya, itu bangunan-bangunan lain itu nggak banyak yang menggunakan style seperti ini. Dan ini masih tetap evergreen, artinya sampai sekarang pun masih tetap disukain gitu, bentuk bangunannya, masa bangunannya, bagaimana dia mengkombinasikan, oke, ada si bentuk ini di sini. Bentuk apa sih ini? It's not a cylinder, it's not a tall rectangle, it's something else gitu. It's something else. Terus bagaimana dia mengkombinasikan si bentuk yang ini dengan bentuk, what is this? Is this a triangle? Apakah ini limas atau prisma segitiga? Nggak ada yang tahu for sure gitu. Terus habis itu dia kombinasikan dengan bentuk yang seperti ini. What is this gitu? Ini apa sih sebenarnya? Which is very very unique. Terus di sini ada satu bentuk silinder kecil pendek di sini. Nah, ini luarnya. Sekarang kita lihat dalamnya. This is the inside. Wow, amazing. Bagaimana cara dia memanfaatkan natural lights. Kalau kalian perhatikan into the details, dia membuat kayak telescopic windows, di mana dengan opening yang kecil, dia bisa mencapai pencahayaan yang lebar, yang besar, yang banyak. Nah, ini sesuatu yang dia sudah pikirkan gitu pada saat dia membangun. Mungkin dari luar terlihat seperti biasa aja, because it's a chapel anyway gitu. Ini a chapel supposed to chapel, kalian tahu kan chapel itu kayak apa sih, gereja kecil ya, semacam gereja kecil gitu ya kurang lebih ya. Nah, it's supposed to be humble ya kan, bangunannya itu mencerminkan yang nggak grand banget, lebih kayak humble, terus orang tuh nggak merasa terintimidasi gitu dengan bangunannya kalau dia masuk ke situ gitu. Amazed boleh, but not intimidated. Nah, di dalam seperti ini. Jadi dia berusaha untuk absorb all the natural lighting semaksimal mungkin gimana caranya. He even, it's like a floated roof. Kalau kalian perhatikan ini, sebetulnya dari luar mungkin kelihatan kayak dia nyatu ya sama si bangunan bawahnya, tapi sebetulnya it's not, it's a little bit floated. Jadi cahaya masih bisa masuk, and sirkulasi udara sudah pasti oke banget. Karena semuanya si roof-nya ini mengeliling itu seperti ini, floated. Terus, nah di sini, ini gambar foto di sisi lainnya dari si chapel ini ya, di sisi yang belakang.
Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari luar, bangunannya it's very humble, it's very, nothing to expect gitu. It's very low expectation. But when you go inside, you can see all this, which is very, very amazing. Sampai sekarang aku masih selalu terwah-wah banget dengan desainnya Le Corbusier 1 ini. Kalau kalian perhatikan ini salah satu jendela yang di sini nih, dia menggunakan kaca zaman dulu itu kan kaca berwarna itu ya. Nah, terus dia reflecting a different color vibrance yang mewakili warna-warna ruby, terus warna-warna batu-batuan alami itu yang yang very very colorful. Oke, nah tadi aku sempat singgung bagaimana cara Le Corbusier mengkombinasikan bentuk-bentuk, itu kita sebut sebagai spatial relationship. Jadi spatial relationship itu di arsitektur ada 4. Yang pertama, space within a space. Kalau kalian tadi membuat menempelkan si bentuk 2 dan bentuk 3 di dalam area bentuk 1, itu kita menyebutnya space within space. Jadi ada space di dalam space 2 dan 3 di dalam space 1. Terus ada juga interlocking space. Ini yang tadi dilakukan Sandra, but she did it vertically instead, which is very very unordinary. Terus ada juga spaces linked by a common space. Jadi ini ada 2 space dihubungkan dengan satu common space. Ini nanti hubungannya dengan sirkulasi manusia di dalam bangunan, which we gonna do next week. Terus ada juga adjacent space. Ini 2 space dipisahkan oleh satu border. Jadi benar-benar dipisah nih. Sebagai 2 space yang berbeda, tapi dia nempel, tapi berbeda totally. Oke, ini 4 spatial relationship yang kalian harus selalu ingat dalam proses mendesain sebuah space, sebuah bangunan. Terus ada juga spatial organization. Ada 5 di sini. Centralized, linear, radial, cluster, dan grid. Oke, kalian pasti sudah familiar dengan kata-katanya ya. Ada yang masih belum familiar dengan kata-kata ini? Centralized artinya dia memusat di tengah. Yang dilakukan Vera tadi, which yang tadi aku bilang very make sense, ini centralized. Jadi semuanya terpusat di tengah, berawal dari tengah dulu. Terus linear ini ada yang garisnya tuh lurus, kalau ini kan lurus ya. Bisa juga misalnya garisnya lengkung-lengkung gini, mengikuti linearnya tapi lengkung bisa juga. Terus ada radial, kalau radial memusat di tengah. Banyak yang bertanya-tanya apa bedanya radial dengan centralized. Ada yang tahu bedanya radial dengan centralized? Adakah yang tahu? Kayaknya kalau menurutku radial itu ngikutin satu benda di tengah. Ngikutin satu benda di tengah. Kalau centralized? Centralized itu jadi semuanya ke tengah. Kalau radial kan bentuk. Yes, oke. Bedanya adalah kalau centralized semuanya memusat ke tengah. Jadi semuanya back, kayak istilahnya kayak the center point is like a magnet gitu. Semuanya menarik ke tengah gitu. Nah, kalau radial kebalikannya. Dia berawal dari tengah tapi dia menyebar, spreading out from the center. Nah, itu bedanya. Okay, good point, Doni. Terus kalau cluster ini kumpulan dari beberapa shape yang berbeda-beda. Terus kalau grid ini yang paling banyak dipakai sebetulnya grid. Dia pakai, ini kita akan bahas di mungkin sesi minggu depan kali ya, di detailnya. Nah, oke, ini kelima ini adalah special organization yang bisa kalian terapkan dalam mendesain bangunan kalian nantinya. Ada yang lebih cenderung suka pakai centralized, ada yang lebih suka pakai linear, ada yang lebih suka pakai radial, ada yang lebih suka pakai cluster, ada yang lebih suka pakai grid. Ada juga yang lebih suka, it depends on the geographic. It depends on how we want to put it on the site. It depends on the site that we have. Mungkin kalau misalnya
bentuk lahannya itu adalah memanjang banget, kita pakainya linear, gitu kan. Atau kalau misalnya bentuk bangunannya itu agak seperti lingkaran, kita bisa pakai radial. Bisa juga kayak gitu. Anyway, it's supposed to be contextual. Apapun yang kita pilih, si grid ini, it has to be contextual. Itu intinya. Oke, nah untuk lebih further understand about this special organization, aku kasih exercise kedua. Tapi ini untuk PR. Jadi, kalian buat guntingan kotak-kotak berukuran 2x2 cm sebanyak mungkin. Terus susun polanya di selembar kertas untuk menggambarkan 5 special organization tadi. Oke, objektifnya adalah yang pertama, kalian mengerti perbedaan masing-masing pola. Terus yang kedua, bisa mengungkapkan cara mencapai pola tersebut. Jadi minggu depan aku minta kalian menceritakan bagaimana kalian menciptakan mencapai si pola linear, mencapai si pola radial, tools apa yang kalian butuhkan untuk mencapai itu, dan lain sebagainya. Kalian harus bisa ceritain minggu depan. Nah, hasilnya nanti tolong difotoin, terus upload di Padlet. Aku minta paling lambat hari Sabtu harus sudah diupload. Jadi Sabtu malam aku bisa lihat hasil kerjanya masing-masing. Terus hari Minggunya kita bisa diskusi bareng, kalian ekspresikan si 2 hal ini, terutama yang kedua sih. Cara mencapai pola tersebut seperti apa sih? Kalian pakai tools apa aja? Kalian pakai step-stepnya apa aja? Itu kalian harus bisa ceritakan. Oke? Nah, ini sedikit referensi. Ini adalah buku wajib banget untuk siapapun yang mau belajar arsitektur. Ini buku yang di semester awal itu kita wajib hatam banget nih buku ini. Ini bukunya Francis D. Catching, judulnya Architecture, Form, Space, and Order. Semua yang aku jelasin hari ini ada di sini semua. Oke, teori-teorinya ada di sini semua. Nah, ini ada linknya di sini kalau kalian mau beli e-books-nya. Kayaknya di Google Books Indonesia kayaknya sih harusnya ada ya. Nanti kalian cari aja, atau di Kindle pasti ada. Oke? Oke, ada pertanyaan so far untuk tugasnya? Kak, saya udah dikirim yang seperti tadi itu, saya udah diperbaikin. Udah diperbaikin? Oke, Albert, thank you. Itu Nanti benar apa enggak ya? Bentar aku cek. Coba kita lihat ya. Aku buka dulu. Punya Albert. Punya Monica mana nih? Kertasnya nggak kelihatan. Oh, ini. 25, berarti 5x5 sama 3x3 ya, Mon. Nempel-nempel bikinnya. Kalau punya Domi, ini Domi udah perbaikin. 1x9. 1x9. 5x5. Dom, yang bentuk 2 itu harus persegi, berukuran 9 cm persegi, Dom. Yang ini udah bener nih 5x5. Yang bentuk satunya masih salah. Oke. Oke, yang punya Albert. Maaf, kebalik. 1x4, yes. Kan 1x4 berarti cuma 4 dong. Ini kan bukan 1x4 deh. Ini 6x3 nih. Enggak deh, 7x3. Ini 7x3 kayaknya. Ya bukan sih. It looks like 7x3 sepertinya. Oh, 7x3 ya? Kayaknya, kelihatannya kalau dari ininya. Ini kan 3 cm, ini 3x3 nih. Ini kan kurang lebih sama nih sama ini panjangnya. Terus ini 2 kali lebih. 2,5 kali kira-kira dari lebarnya. Kayaknya 7x3 ini Albert salah tulis. Anyway, ya. Albert fotonya again, please the full A4-nya dikasih lihat. So we can see it in context. Everything has to be contextual, remember? Contextual. Jadi supaya kita bisa lihat konteksnya secara utuh, tolong difotoin secara utuh kertas A4-nya. Albert ini masih fotonya partially doang. Fotoin secara utuh, oke? Domi, cara Domi moto ini udah bener nih kayak gini, full. Tapi Domi ukurannya masih belum benar. Oke, untuk tugasnya apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Kita
Jadi kita gunting-gunting kertas Mm-mm. 2 kali 2 cm sebanyak mungkin. Mm-mm. Terus nanti Yes. kita tumpuk-tumpuk gitu, misalnya tumpuk-tumpuk kayak yang tadi centralize, terus bikin 5 itu sampai grid itu Kak. Atau Yes, betul. kayak gini bikinnya Kak. Yap. Oke Kak. Ada lagi pertanyaan? Oh Kak, yang di Padlet tadi yang gunting 20 cm pangkat 2 itu saya udah bikin yang baru. Oh iya, oke. Difotoin ya. Iya. Oke, nanti di-upload aja di Padlet. Ini aku bikin add section baru untuk special organization ya. Nanti kalian upload ke sini ya. Yang special organization upload ke sini. Terus yang belum bikin akun Padlet, please bikin. Jadi aku bisa lihat namanya di situ. Oke, sekian sesi hari ini. Masih ada pertanyaan lagi atau enggak? Iya Kak, kita pakai yang special organization-nya apa aja kan? 5-5-nya. Harus Oh, menggambarkan 5-5-nya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Kak Ira, Yes. yang Notre Dame itu yang kayak gitu bangunan tuh kalau musim dingin gimana Kak Ira? Kalau apa? Musim dingin. Kalau musim dingin, ya dingin banget dia karena atasnya kebuka banget nih. Tapi dia punya ini, punya apa tuh? Apa sih namanya, perapian ya? Punya perapian. Jadi yang ini tuh fungsinya perapian nih, yang si tinggi ini. Keren ya. Keren banget. Mm-mm. Aku pernah lihat fotonya pada saat si bangunan ini lagi musim dingin-dinginnya banget, di mana itu kabut, dia ketutupan kabut, benar-benar ketutupan kabut bangunannya. Nah, dia mengakalinya untuk di musim dingin itu dengan cara temboknya dia tebal-tebal. Kalau kita perhatikan di sini dia bikin temboknya tebal-tebal banget kan? Iya. Lihat deh. Ya kan? Ini temboknya tebal banget nih. Satu temboknya segini tebalnya, bayangin. Sekali. Iya, Iya, kayak tebal 2 sekali. meter ya kayaknya. Iya, 2 meter lebih, malah kayaknya lebih. Dia bikinnya setebal-tebal ini temboknya. Di sisi yang satu lagi juga dia bikin tebal-tebal juga temboknya. Memangnya kalau tembok tebal itu bisa mengurangi dingin? Bisa. Dia mengabsorb. Tembok tebal itu ada 2 fungsi, dia mengabsorb panas dan mengabsorb dingin juga. Jadi kalau di musim panas juga nggak terlalu panas berarti. Betul. Karena kalau di Eropa itu kan dia agak ekstrim ya. Kalau musim panas ya panas banget, kalau musim dingin kan dingin banget gitu. So this building is in response to that weather gitu, untuk iklim itu. Nah ini tembok-tembok sebelah sini juga tebal-tebal juga dia bikin. Yang perapian tadi itu kalau nggak salah ini ya, bukan ya. Ini apa sebelah ini kalau nggak salah. Ini di foto yang menonjol ini ke apa ini kayak dekat pintu? Ini apa sih, kayak mimbar tinggi ya kalau nggak salah. Mimbar tingginya ini. Oh, ada orang bisa masuk situ berarti? Iya. Makanya dulu bangunan Belanda juga temboknya tebal-tebal ya di Indonesia. Yes, betul. Karena dia kebiasaan juga dari ini kan, dari apa, blueprintnya mereka itu kan, kalau rumah-rumah di Eropa biasanya temboknya tebal-tebal. Walaupun sebenarnya kalau dibawa ke Indonesia sih sebetulnya nggak perlu setebal itu ya, tapi tetap beberapa bangunan yang pakai blueprint dari bangunan-bangunan Belanda biasanya temboknya tebal-tebal. Kalau di Indonesia nggak butuh ya tembok tebal gitu ya? Nggak sih, kayaknya nggak. Terus di sana mungkin angin ya Kak, kalau pas musim gugur tuh angin kan besar, jadi lebih kuat sama anginnya. Lebih kokoh. Kan. Iya, benar. Kalau di daerah, silakan Kak Asri duluan. Oh iya, Kak Sandra dulu aja. Mau nanya, kalau di rumahnya Asri yang dingin sampai 0 derajat itu apa perlu tembok tebal juga nggak ya? Nggak tahu ya Kak, di sini kemungkinan ya kalau yang Asri alami dulu di apartemen Asri itu temboknya jadi 2 gitu, jadi di tengahnya ada kayak ruang hampa sedikit, satu insulator ya. Sekitar 1 jengkal kayak gitu, terus jadi temboknya itu double memang. Karena kan kalau musim benar Kak Ira, kalau musim dingin itu jadi nggak terlalu dingin di dalam, musim panas juga nggak terlalu panas kayak gitu. Terus kalau pas musim angin itu kan anginnya ngeri sekali Kak. Area mana sih dulu tuh Asri?
Asri dulu di Iran kan di daerah yang areanya masih jadi jadi kayak ini loh Kak, daerah baru gitu, baru dibangun gitu kan, jadi sekitarnya masih gurun kan, jadi kalau angin badai Anginnya gurun langsung kena banget ya. Heeh. Iya, iya, iya. Kalau di sini mungkin ya cocok juga ya. Terus rumah itu kalau di daerah pegunungan kalau Asri pikir harus pendek karena dia lebih hangat. Yes, yes, Nah, betul. suara tidak terlalu menggema juga gitu. Gitu Kak. Yes, betul, Ini betul. yang Notre Dame ini kan tinggi sekali. Itu kalau musim dingin tingginya itu jadi tidak membantu untuk menghangatkan juga berarti ya? Kalau Asri pikir ini kenapa tinggi Kak? Ini kan ruang publik ya, ruang publik terus ada mimbar tadi supaya suaranya itu bisa ketika Akustik. nggak pakai mikrofon bisa sampai ke sudut-sudut manapun, memang harus dibikin seperti ini. Iya. Dia punya fungsi lain, San. Oke. Oh iya, oke. Oh makanya Mungkin itu zaman yang itu Kak apa? Yang atapnya melengkung itu mungkin ada efek buat suaranya Akustik, juga Kak. yes. Iya Kalau nggak, Kak? kalian perhatikan, iya itu benar ya, benar banget. Kalau kalian perhatikan bangunan opera yang di Sydney itu, dia kan atapnya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi lengkung-lengkung itu dia bagus banget untuk akustik. Makanya kalau kayak masjid misalnya, dia kan bentuknya kubah lengkung kan, itu bagus banget buat akustik. Nah kayak gini nih. Terus dia conceptually desainnya ini kayak ini area depan mimbar nih ya, kalau kita lihat di foto dalamnya tadi, ini area depan mimbar nih. Jadi dia kayak apa sih, menuju ke atas gitu loh. Karena dia kan chapel ya, jadi konsep si chapelnya itu menuju ke atas itu representasi ketuhanan gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang, bagaimana kita mengcombine si physical, perceptual, dan konseptual ini dalam sebuah bangunan. Yang ini akan, kalau kita notice bangunan-bangunan yang sampai sekarang masih ikonik, orang tuh masih banyak jadikan reference, itu karena bagaimana cara si desainer, si arsiteknya itu menggunakan si these three orders ini very, very well. It works very, very well. Gitu. Nah ini yang kita akan terus harus practice dan practice lagi untuk bisa menggunakan si tiga ini combine together. Oke, sesi hari ini kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan dikerjakan tugasnya. Nanti saat aku bagikan di grup ya. Yang sudah selesai boleh diupload di Padlet. Deadline paling lambat hari Sabtu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sesi pertama ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ini yang tidak hadir siapa nih? Milan ya. Oke, nanti Milan aku japri aja deh. Oke, have a good weekend everyone. Sampai ketemu minggu depan. Bye. Dadah. Makasih Kak. Makasih semua. Thank you. Sama-sama.